hidup lebih baik daripada tahun 2012. Ada amin saudara? Saudara, hari ini kita boleh diingatkan di dalam kitab Pengkhotbah. Mari kita buka bersama-sama di dalam minggu yang terakhir di dalam tahun 2012. Kitab Pengkhotbah mengingatkan kepada kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ketiga B. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Mari kita buka bersama-sama, ya, saudara yang membawa Alkitab, saudara melihatnya bersama-sama dengan saya. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ketiga B, yang terakhir, ya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kitab Pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk merombak. A time dikatakan, a time to break down, a time to tear down. Dan juga ada waktu untuk membangun. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita supaya setiap kita sebagai orang-orang yang bijaksana melihat akan tahun 2012, kita boleh merombaknya segala sesuatu supaya kita bisa membangun lebih indah lagi di dalam tahun yang baru, di dalam tahun 2013. Ada amin saudara. Kita mau membangun sesuatu yang indah, kita ingin membangun sesuatu yang baru. Ada satu saat di mana kita harus merombak. Merombak di sini bukan berarti sesuatu di mana kita hanya patching, hanya menambal sulam, tetapi kita benar-benar mau merombaknya, tear down dikatakan, atau breakdown. Benar-benar sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita, kita boleh breakdown, kita boleh tanggalkan, kita boleh hancurkan. Sehingga tidak ada lagi. Saudara dan saya tidak akan membangun sesuatu yang indah kalau kita ini hanya menambal sulam. Ada amin saudara. Kalau saudara dan saya hanya menambal sulam, maka dari itu kita tidak akan membangun sesuatu bangunan yang indah. Beberapa saat yang lalu saya melihat ada sesuatu bangunan yang dulunya ada di Pos Oak. Tetapi bangunan itu sudah tidak ada lagi. Dan di situ sudah didirikan, sudah kelihatan rangkanya akan menjadi bangunan yang saya percaya akan lebih indah daripada sebelumnya. Sebelum membangun sesuatu, perlu ada sesuatu perombakan. Maka dari itu di akhir daripada tahun 2012 ini, Tuhan memberikan sesuatu kesempatan untuk kita membuat sesuatu refleksi. Membuat sesuatu refleksi di mana kita boleh melihat apa yang perlu untuk kita robohkan dan kita membangun sesuatu yang baru. Untuk kita merobohkan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sesuatu yang mungkin saudara dan saya hidup di dalam sesuatu mungkin kekecewaan, mungkin hidup di dalam sesuatu ketidakpuasan karena kita melihat sesuatu yang tidak baik. Biarlah hendaknya kita robohkan dan kita membangun sesuatu di dalam tahun yang baru. Ada amin saudara. Sungguh sesuatu yang luar biasa saudara. Saya ingin mengambil sesuatu ilustrasi yang mungkin saudara dan saya sudah alami di dalam kehidupan kita, tetapi kita sering melupakannya. Di dalam tahun ini kita baru saja minggu kemarin kita merayakan akan apa? Akan Christmas. Di dalam kitab Matius pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua berbicara di dalam hal yaitu kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin saudara. Kalau saudara melihat di dalam Matius pasal yang kedua, menceritakan tentang Christmas. Tetapi Matius pasal yang ketiga, setelah Tuhan Yesus menanjak dewasa, sebelum dia memasuki akan ministrinya, apa yang dilakukan di dalam pasal yang ketiga? Pasal ketiga berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Pasal yang ketiga berbicara di dalam hal yaitu pembaptisan akan Tuhan Yesus Kristus. Sesuatu yang saya ingin ambil di dalam ilustrasi ini di dalam akhir tahun ini. Di dalam pasal yang kedua kita sudah lalui.
Di pasal yang ketiga kita akan berbicara hari ini. Sesuatu ilustrasi yang sangat luar biasa. Saya membaca akan hal ini sesuatu yang luar biasa sekali. Untuk bisa menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya sudah mengalami akan baptisan. Baptisan inilah biarlah benar-benar menjadi sesuatu expression daripada komitmen kita untuk membangun sesuatu di dalam tahun 2013. Sesuatu baptisan yang Tuhan Yesus lakukan. Di sini sesuatu cerita daripada Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk meminta untuk dibaptiskan. Sesuatu ilustrasi yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya ingin mengambil akan hal ini untuk kehidupan saudara dan saya, supaya kita mudah sekali mengingatnya. Tahun demi tahun, saudara di dalam akhir tahun, saudara bisa mengingat sesuatu baptisan harus terjadi di dalam kehidupan kita. Baptisan itu tidak hanya sekali terjadi, tetapi mengingatkan kita apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Untuk membangun akan tahun yang baru di dalam kesuksesan. Tuhan ingin membangun kita dari kemuliaan kepada kemuliaannya. Amin, saudara. Supaya kita boleh mengingatnya. Saudara, kalau saya melihat akan Yohanes Pembaptis, sebetulnya ikon untuk Christmas bukan Santa Claus. Kalau saudara setuju dengan saya. Ikon untuk Christmas bukan memakai jubah merah, topi merah. Sebenarnya Christmas bukan itu. Ikon kita adalah Yohanes Pembaptis sebetulnya. Memakai apa? Memakai jubah bulu onta, dikatakan firman Tuhan katakan. Makanannya bukan cookies and milk. Kalau Santa makanannya cookie and milk. Tetapi Yohanes Pembaptis makanannya lakes, belalang dan madu hutan, dikatakan. Ya. Dan juga kalau Santa Claus hanya bisa bicara ho ho ho, tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan apa, saudara? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Maka dari itu dunia berusaha untuk menghilangkan akan hal ini. Sebenarnya ya, yang harus terjadi bukan Santa Claus, tetapi Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan akan jalan Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, tetapi kita ingin belajar hari ini melalui kehidupan daripada Tuhan Yesus yang boleh mengingatkan kepada kita. Saudara mau sukses, saya pun mau sukses. Maka dari itu di dalam pelajaran, di dalam hal akan pembaptisan akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memulai akan hidupnya, memulai akan ministrinya dengan sesuatu baptisan. Di dalam ayat yang ke-14, di dalam pasal yang ke-3, Matius pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Pada saat Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes mencegah akan Yesus dan katanya dikatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Menggenapkan seluruh kehendak daripada Allah. All righteousness. Seluruh kehendak Allah, ya, biarlah digenapin. Di sini merupakan sesuatu untuk kita mau hidup berhasil di dalam tahun 2013. Kita mulai dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan sesuatu ketaatan di dalam permulaan daripada tahun 2013 akan membuat hidup saudara dan saya berhasil. Kalau kita mau berjalan di dalam ketaatan, mentaati akan firman Tuhan, mentaati akan hukum Tuhan, mentaati akan hukum yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan untuk menghormati akan pemerintah yang ada.
menghormati akan segala sesuatu, susunan daripada apa yang Tuhan sendiri kerjakan untuk kita ada di dunia ini. Maka dari itu Tuhan mau untuk kita mentaatinya. Katakan bersama-sama mentaati. Kenapa Tuhan Yesus melakukan akan baptisan? Karena disitulah Tuhan Yesus ingin menyatakan akan ketaatannya kepada Allah. Sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dilakukan di dalam kehidupannya. Sesuatu ketaatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri, Yohanes mengatakan, engkau enggak perlu dibaptis. Kok kamu yang datang kepadaku? Aku yang perlu dibaptis. Tapi Tuhan Yesus katakan, biarlah hal ini terjadi. Menyatakan apa? Menyatakan seluruh, dikatakan mengenapkan seluruh kehendak daripada Allah. Biarlah kehendak daripada Allah itu terjadi. Di dalam kehidupan kita, saya percaya banyak sekali rencana-rencana daripada Tuhan untuk terjadi di dalam tahun 2013 untuk kehidupan saudara dan saya. Ada amin saudara. Biarlah kita melakukannya dengan ketaatan. Ketaatan biarlah mendasarin akan kehidupan kita, kesuksesan kita didasarin dengan ketaatan. Saudara, seperti saudara ketahui bahwa gereja kita ingin membangun sesuatu bangunan di sebelah. Saat ini doakan saudara. Gambar yang sudah ada, ini sudah kedua kalinya gambar ini berada di City. Ya, di City of Houston. Saat ini saya sudah telepon dan gambar ini berada di City of Houston untuk final approval. Ya, doakan hal ini. Nah, satu hal yang saya ingin untuk kita bersama-sama melihat. Arsitek menggambar akan semua gambar-gambar yang didesain untuk building kita yang baru. Semuanya mengikuti akan code-code daripada City. Mengikuti akan segala ketetapan-ketetapan yang City sudah tentukan. Bagaimana nanti plumbing, bagaimana fondasi, bagaimana nanti untuk elektrikalnya. Semua code-code ada di situ, saudara. Can you imagine? Saudara mungkin bisa bayangkan bagaimana kalau kita membangun tanpa mengikuti akan ketetapan. Kalau kita tidak taat, mungkin tukang fondasi membangunnya yang seharusnya ukurannya 50 feet dengan 80 feet. Kira-kira yang kita mauin sekitar 4.000 square feet. Tetapi membangunnya kurangin 1 feet. Tidak mengikuti, tidak ada sesuatu ketaatan dengan gambar. Nanti yang dibangun pada saat mungkin tukang daripada besi yang ingin mendirikan besinya, karena fondasinya terlalu kecil, maka dari itu kerangka besinya akan melebihin daripada fondasi, maka dari itu tidak bisa dipasang akan besi yang akan didirikan akan bangunan itu. Ada amin saudara. Sesuatu ketaatan. Dari permulaan arsitek menggambar dengan ketaatan mengikuti apa yang City sudah tentukan. Bagaimana nanti apa yang harus dilakukan, bagaimana dengan sewer sistemnya, bagaimana nanti dengan pembuangan airnya, bagaimana dengan fondasi, bagaimana dengan elektrikalnya, bagaimana dengan AC-nya, bagaimana nanti semuanya sudah ada sesuatu ketentuan. Dimulai dengan mana? Dengan ketaatan. Baptisan mengingatkan kepada kita, saudara dan saya yang sudah mengalami akan baptisan, biarlah kita hidup di dalam ketaatan. Ada amin saudara. Saudara akan sukses di dalam tahun yang baru. Dimulai dengan sesuatu ketaatan kita. Kalau kita taat, maka dari itu saudara dan saya akan mengalami sesuatu kesuksesan. Saya percaya apa yang Tuhan kehendakin. Asalkan kita taat, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menuntun kita, membawa kita kepada kesuksesan tahun 2013. Hiduplah di dalam apa? Di dalam ketaatan. Ada amin saudara. Yang kedua,
Yang kedua, sesuatu gambaran yang kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus Kristus. Baptisan melambangkan akan sesuatu penguburan. Penguburan akan manusia lama kita. Sesuatu penguburan di dalam akhir daripada tahun ini. Kita refleksi. Sesuatu yang tidak berkenan, biarlah kita kuburkan bersama dengan tahun 2012. Tahun 2012 tidak ada lagi. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah kita kuburkan. Kita kuburkan di tahun yang baru sudah tidak ada lagi segala sesuatu, kesalahan, kegagalan, segala sesuatu yang tidak berkenan, yang mungkin Tuhan tidak izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita kuburkan bersama dengan tahun 2012. Baptisan mudah sekali untuk diingat. Di dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu ketaatan, yang kedua yaitu penguburan. Maka dari itu biarlah kita kuburkan, kita tanggalkan, kita taruh semuanya. Tahun 2012 kita tinggalkan, kita memasuki tahun yang baru. Ada amin saudara. Untuk kita boleh menanggalkannya, segala kebiasaan-kebiasaan, segala bad habit di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin punya bad habit, saya punya bad habit. Kita tidak akan membangun sesuatu yang baru tanpa kita meninggalkan, tanpa kita menguburkan bad habit kita. Ada amin saudara. Tanpa kita meninggalkan, tanpa kita menguburkan, seperti tadi saya katakan, tanpa kita demolish, tanpa kita menghancurkan akan bangunan kita, kita hanya tambal sulam. Tuhan tidak menghendaki akan hal ini. Tuhan mau untuk kita membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan. Segala yang jelek sudah kita robohkan. Saudara nggak akan bisa membangun sesuatu yang indah kalau kita ini masih membawa sesuatu bad habit ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Kita mau di dalam tahun 2013 ini kita membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus, firman Tuhan katakan, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan harus. Put off your old life. Put off, ya, taruh, tanggalkan. Di dalam bahasa Indonesia katakan harus menanggalkan manusia lama kita. Tanpa kita menanggalkan, manusia baru tidak akan kita bangun dalam kehidupan kita. Ada amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, tanggalkan. Demolish dulu. Hancurkan dulu. Segala bad habit kita, segala kebiasaan-kebiasaan jelek, segala sesuatu yang tidak berkenan, tanggalkan. Jangan kita bawa di dalam tahun yang baru untuk kita tanggalkan. Baptisan sangat indah sekali mengingatkan kepada kita mau memasuki sesuatu yang baru. Memasuki kehidupan yang baru, kita harus tanggalkan. Sebagaimana kitab Roma mengatakan, kita dibaptiskan di dalam kematian. Roma pasal yang ke-6 mengatakan kita dibaptiskan di dalam kematiannya. Kematian berarti tidak ada lagi. Ada amin saudara. Kalau masih ada di dalam kehidupan kita, manusia lama kita masih ada dalam kehidupan kita, maka dari itu tidak ada manusia baru dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu yang baru.
kita menghendaki sesuatu yang baru terjadi. Sering kita struggle dalam kehidupan kita. Tuhan, aku mau sesuatu yang lebih baik lagi di tahun 2013. Aku mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Aku mau melakukan sesuatu yang indah di hadapan-Mu. Aku mau hidup sukses. Sekolahku mau berhasil. Pekerjaanku mau berhasil. Tapi seringkali kita apa? Enggak menguburkan kebiasaan-kebiasaan kita. Bagaimana kita bisa berhasil kalau kita bekerja datang terlambat? That is bad habit. Ada amin saudara. Bekerja datang terlambat. Gimana kita bisa mendapatkan promosi? Bagaimana kita bisa berhasil? Di dalam kehidupan kita Tuhan mengajarkan. Letakkan. Tanggalkan. Demolish. Kuburkan. Manusia lama kita. Baru kita akan ada sesuatu yang baru. Baru ada sesuatu kehidupan baru dalam kehidupan kita. Banyak orang bertahun-tahun. Semuanya dibawa dari tahun 2000 berapa mungkin saudara lahir. Semuanya dibawa terus, carry terus. Sampai tahun ya. Gak berubah-berubah dalam hidupnya. Kita mau mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau untuk menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Kita tanggalkan. Kita menerima sesuatu yang baru. Baptisan yaitu simbol daripada penyucian. Untuk kita boleh disucikan, dikuduskan. Ya, berarti yang tidak baik itu dikuduskan dengan sesuatu yang baru. Untuk kita dibersihkan, hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan, sebenarnya kalau saudara merenungkannya, ya, merenungkan, membawa kehidupan kita untuk ada di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan mau membawa kita daripada kemuliaan kepada kemuliaannya. Memperbaharui akan kehidupan kita. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan saudara dan saya, kita boleh menanggalkan. Hidup di dalam ketaatan, kita tanggalkan yang lama. Ya, mari kita memakai yang ketiga. Di dalam baptisan, yaitu kita tidak hanya taat, tidak hanya menanggalkan segala bad habit kita, mengenakan sesuatu yang baru. Roma pasal yang ke-6 mengajarkan untuk kita bangkit. Terjadi sesuatu kebangkitan dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sama lagi. Terjadi sesuatu kebangkitan, kenakan manusia baru ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Manusia baru dikatakan tadi dalam Efesus pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang ke-24. Katakan, dan mengenakan, setelah kita menanggalkan, kita harus mengenakan akan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan akan pakaian baru, mengenakan akan jubah yang baru, manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak saudara dan saya. Menurut kehendak daripada Allah. Tuhan mempunyai sesuatu rencana di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah desain sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita struggle terus dalam kehidupan kita karena kita tidak mengikuti akan kehendak daripada Allah, tetapi kita mengikuti akan kehendak kita. Mengenakan akan dikatakan di sini, mengenakan akan apa? Manusia baru. Mengenakan manusia baru ada di dalam kehidupan kita. Sudahkah saudara dan saya mengenakan akan manusia baru? Tahun 2013 kita memakai sesuatu yang baru. Ada amin saudara. Memakai sesuatu yang baru, pakaian yang baru. Ya, di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang 3. Ayat yang ke-10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang
terus-menerus saudara? Perbaharui. Ya. Di dalam bahasa Inggris, and have put on the new self, the new self, which is being renewed. Ya, being renewed, diperbaharui. Kita ini diperbaharui, ya, dikatakan in the knowledge, in the image of Christ. Ya. Kita dibawa oleh Tuhan mengenakan akan manusia baru. Saudara, saya ingin memberikan sesuatu ilustrasi. Bagaimana kita mengenakan manusia baru? Mengenakan manusia baru, yaitu seperti, saya pinjam dari Kenny, saudara. Mengenakan manusia baru berarti memakai akan jersey, memakai kaos tim yang mana Tuhan sudah tentukan untuk saudara. Mengenakan tim kita adalah Jesus team. Ada amin, saudara. Tim yang kita harus pakai di dalam kehidupan kita. Maka dari itu di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19 mengatakan bahwa saudara dan saya bukan lagi orang asing, tetapi kawan sewarga daripada anggota keluarga daripada Allah sendiri. Ada amin, saudara. Kita bukan orang asing. Orang asing tidak memakai akan jersey. Tetapi karena kita bukan orang asing lagi, tetapi kawan sewarga. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Dikatakan, demikian kamu bukan lagi orang asing ataupun pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang apa? Orang-orang apa? Kudus. Saudara harus memakai sebagaimana kehidupan saudara dan saya seharusnya. Kalau kita memakai akan garments, ya, memakai akan pakaian, memakai akan manusia baru yang sudah ditentukan untuk kita, maka dari itu kita adalah anggota daripada kerajaan Allah sendiri. Saudara dan saya menjadi anggota daripada kerajaan Allah. Kalau tim ini misalnya tim Texan, ya, tim Texan saudara, maka dari itu saudara menjadi satu tim dengan Tuhan. Ada amin. Coach kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan melatih kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan bahwa kita akan dibawa dari glory to glory. Kita akan dilatih. Tuhan akan melatih kita selama kita memakai jersey yang sama dengan coach kita. Ada amin, saudara. Kita nggak bisa memakai akan jersey yang lain. Saudara nggak bisa memain football, tetapi memakai jersey Rocket, saudara. Saudara tidak bisa memainkan permainan sebagai orang Kristen, tetapi memakai jersey yang lain. Tuhan mau untuk kita mengenakan akan timnya daripada Tuhan, kerajaan daripada Allah. Tuhan mau untuk kita kenakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita bersama-sama dengan Dia. Dia sebagai coach kita. Yang mana dikatakan tadi di dalam kitab Efesus bahwa Tuhan akan membawa kita di dalam kehidupan yang selalu diperbarui. Yang selalu Tuhan sendiri ingin melatih kita, membawa hidup kita untuk makin hari akan makin indah. Maka dari itu biarlah kita mengenakan akan manusia baru. Di dalam baptisan kita taat, kita menguburkan, dan kita mau bangkit. Mengenakan akan manusia baru. Pakaian yang mengidentifikasikan tim kita. Bahwa Tuhan ingin membawa kita untuk menjadi apa? Anggota-anggota daripada keluarga Allah. Ada amin, saudara. Saudara ada di dalam timnya Tuhan,
atau masih berada di tim yang lain? Kalau kita tim daripada Tuhan, kita akan mengikuti peraturan-peraturan, strategi daripada Tuhan yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada amin. Setiap orang yang mau menjadi timnya Tuhan, maka dari itu kita harus taat dengan coach kita. Kita harus mentaati, mengenakan akan manusia baru, memakai akan manusia baru ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau bersama dengan kita untuk memenangkan akan pertandingan ini. Ada amin, saudara. Pertandingan saudara dan saya akan dimenangkan. Tahun 2013 akan dimenangkan kalau saudara mengenakan akan jersey yang sama dengan Tuhan. Jersey yang saudara punyai sebagai orang Kristen, biarlah kita berjalan memakai kehidupan sebagaimana kita sebagai orang Kristen. Ada amin, saudara. Kita harus mengenakan sesuatu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dia yang mana sebagai pelatih. Tahun 2013, apakah saudara mau untuk mengenakan apa yang sudah Tuhan tentukan untuk saudara main? Atau kita mau main untuk tim yang lain? Kalau kita memakai manusia baru ada dalam kehidupan kita, maka dari itu saudara bukan menjadi hamba daripada iblis lagi. Ada amin, saudara. Jangan ada sesuatu kehidupan di mana ya suara-suara yang lain ada di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah suara daripada coach kita, yaitu Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi timnya daripada Tuhan. Sebenarnya saudara, hidup di dalam righteousness, hidup di dalam kebenaran Tuhan, sangat simpel. Yaitu hidup sebagaimana kita dekat dengan Yesus Kristus. Hidup dekat dengan Yesus Kristus. Maka dari itu Yesus sendiri akan menunjukkan akan image-nya sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Seringkali kita tidak bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita jauh dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup? Tuhan mau di dalam kehidupan kita hidup selalu dekat dengan Yesus. Hidup di dalam kekudusannya, mempunyai sesuatu hubungan, relationship yang dekat dengan Tuhan. Relationship di dalam kebenaran, relationship di dalam bagaimana kita bertindak di hadapan daripada manusia. Bagaimana kita bertindak yang baik di hadapan daripada manusia, karena kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita boleh mendekat, mempunyai sesuatu relationship yang dekat dengan Tuhan. Saudara, mengenakan berarti nempel. Ada amin, saudara. Nempel dengan timnya Tuhan. Kita nggak boleh jauh. Kita harus benar-benar mendekat, mempunyai sesuatu relationship. Tuhan sendiri, saudara, di dalam kehidupan saya, ya, di dalam kehidupan kita, saya ingin untuk kita boleh melihat di dalam Matius pasal yang ketiga, menunjukkan kepada kita sesuatu contoh yang baik daripada Tuhan Yesus supaya manusia melakukannya, yaitu baptisan. Yesus memberikan sesuatu contoh. Di dalam kehidupan kita pun, biarlah kita juga dengan kita memakai jubah kita manusia baru, jubah kita yaitu manusia baru sebagai orang Kristen, maka dari itu kita boleh menjadi contoh yang baik. Kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kita menjadi contoh yang baik untuk keluarga kita. Kita menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kita. Kita menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Tuhan mau untuk kita juga sama seperti Yesus. Menjadi contoh supaya orang lain mengikuti akan kehidupan kita.
Tuhan mau di dalam kehidupan kita boleh menjadi contoh. Maka dari itu praktekkan saudara, praktekkan apa yang saudara pakai. Kalau saudara memakai akan uniform, ya, yang mana uniform daripada Tuhan, timnya daripada Tuhan, maka dari itu biarlah kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana apa yang Dia mau untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam pertandingan iman kita, Tuhan mau untuk kita mempraktekkan sebagaimana kita ada di dalam timnya. Dengan mau hidup taat, dengan kita mau menguburkan akan manusia lama kita, dengan mau kita mengenakan akan manusia baru. Maka dari itu, ini yang Tuhan katakan di dalam kitab Matius tadi, di dalam pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau kita mau hidup taat, menguburkan manusia lama kita, kita mengenakan akan manusia baru. Di akhir tahun daripada tahun 2013, Tuhan berbicara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Hidup kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan dari Januari sampai Desember, saudara akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Ada amin saudara. Kita menjadi orang yang Tuhan katakan, ya, untuk kehidupan kita. Well done, my son, my daughter. Untuk tahun 2013. Kita mengakhiri tahun 2012 ini. Segala sesuatu yang lama sudah akan berlalu. Sesuatu yang baru akan datang. Biarlah kita hidup bersama dengan Tuhan. Baptiskan tahun 2013 untuk saudara dan saya. Amin. Untuk kehidupan kita. Baptiskan dengan ketaatan, baptiskan dengan menguburkan masa lalu kita, segala yang tidak baik, segala bad habit, kuburkan, dan kita mau bangkit, mengenakan manusia baru. Hidup kita tidak sama lagi, hidup kita hidup yang baru. Ada amin saudara. Pelayanan kita, pelayanan yang baru. Sekolah kita dedikasikan, yang mungkin dulu malas, sekarang kita tidak malas lagi. Kita melakukan sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Taruh iman kita. Percaya kita kepada Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu yang baru, sesuatu yang indah untuk kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa,